Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu adalah Bu Lutfi. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1-3. Nah, disimak baik-baik ya anak-anak, di akhir akan ada penugasan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, kita lanjut ke IPA ya anak-anak. Pernahkah kamu berpikir mengapa ikan di kolam dapat bergerak, melompat, dan berenang? Dalam tubuh ikan terdapat suatu organ dan suatu sistem yang membuat ikan tersebut dapat bergerak. Bagian tubuh pada hewan yang mendukung hewan tersebut untuk dapat melakukan aktivitas gerak disebut dengan organ gerak. Nah, jadi anak-anak juga punya organ gerak ya tentunya. Organ gerak ikan adalah sirip dan ekor. Saat sirip digerakkan akan memberikan tekanan yang besar dalam air. Ekor ikan juga berperan sebagai pengatur arah gerak dan mendorong tubuh ikan sehingga dapat maju dalam air. Nah, jadi alat gerak ikan apa anak-anak? Iya, betul, ekor dan sirip. Kalau alat gerak atau organ gerak kalian apa anak-anak? Iya, ada kaki, itu juga alat gerak. Oke. Nah, anak-anak, manusia juga sama dengan hewan, memiliki organ gerak. Nah, ada dua, organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Nah, organ gerak aktif ini adalah otot. Nah, otot memiliki dua lapisan yang disebut dengan aktin dan miosin yang bersatu menjadi aktomiosin. Sedangkan gerak pasif adalah tulang. Nah, anak-anak, tulang ini tidak bisa bergerak tanpa bantuan dari otot. Makanya disebut dengan organ gerak pasif. Karena hanya bisa bergerak, tulang itu hanya bisa bergerak apabila ada otot. Jadi, yang menggerakkan itu bukan tulang ya anak-anak, tetapi otot yang membantu tulang untuk menggerakkan badan. Jadi seperti itu ya. Makanya otot ini disebut sebagai alat gerak aktif. Nah, sedangkan tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya bahwa tulang ini dilapisi otot-otot inilah yang membantu tulang untuk dapat bergerak. Seperti itu ya anak-anak. Baik, kita lanjut ke organ gerak hewan dan fungsinya. Nah, di sini Bu Lutfi contohkan ada cumi, ada kambing, ada burung, ada cicak, dan ada ular. Nah, kalau cumi-cumi ini, organ gerak cumi adalah tentakel dan mantel. Nah, mantel ini ya, yang di atasnya. Kalau kartun ini di atasnya mata ya. Nah, tentakel ini berfungsi untuk berenang dan mantel ini untuk mendorong tubuh cumi-cumi dengan menyemprotkan air dari organ mantel. Jadi seperti par ya Dek ya. Kemudian kita lanjut ke kambing. Organ gerak kambing adalah kaki. Nah, sama seperti manusia, organ geraknya adalah kaki. Fungsi utama kaki adalah untuk bergerak dengan cara berjalan. Kita lanjut ke burung. Organ gerak pada burung adalah sayap tentunya. Sayap berfungsi untuk bergerak dengan cara terbang. Nah, kita lanjut ke cicak. Cicak bergerak dengan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap. Kita lanjut ke ular. Ular tidak memiliki kaki anak-anak. Namun, ular bergerak menggunakan perutnya dengan cara melata. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ide lanjut. Tentunya anak-anak sudah pernah belajar ide pokok bukan di kelas 4? Ide pokok dalam suatu paragraf atau teks, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan akhir suatu teks. Nah, anak-anak, apa ya perbedaan dari kalimat utama dan kalimat penjelas?
Kalimat utama berisi informasi utama atau pokok permasalahan yang diangkat dalam teks bacaan, sedangkan kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal yang disampaikan kalimat utama, atau kita bisa sebut juga dengan informasi pendukung yang mendukung pernyataan kalimat utama. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami, perhatikan teks berikut ya. Di sini ada teks organ gerak. Organ gerak. Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Manusia dan hewan dapat bergerak. Tumbuhan juga dapat bergerak meskipun tidak berpindah tempat seperti manusia dan hewan. Tumbuhan hanya dapat menggerakkan sebagian tubuhnya. Organ gerak pada manusia dan hewan terdiri dari dua organ, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif berupa otot, sementara itu organ gerak pasif berupa tulang. Otot memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan sendiri, sedangkan tulang hanya dapat bergerak jika digerakkan oleh otot. Nah, sekarang kita fokus ke paragraf yang pertama. Yang manakah yang merupakan kalimat utama? Ya, kalimat utama adalah kalimat yang menjelaskan tentang inti permasalahan dalam suatu teks. Nah, di sini terlihat bahwa kalimat utamanya berada di kalimat pertama. Bedakan kalimat pertama dengan kalimat utama. Kalian sudah pernah mempelajari ini di kelas 4. Jadi pasti Ibu rasa kalian sudah tahu dan sudah ingat. Nah, di paragraf pertama ini kalimat utamanya adalah bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Nah, sekarang ide pokoknya yang mana? Ide pokok adalah pendapat kalian sendiri dari kalimat utama. Jadi kalian berargumen sendiri ya. Kalian bisa lihat kotak kuning ini. Nah, Ibu ambil paragraf 1, ide pokoknya adalah bergerak termasuk salah satu ciri makhluk hidup. Nah, itu ya anak-anak. Sekarang kita lanjut ke paragraf yang kedua. Di paragraf yang kedua ini, kebetulan kalimat utamanya juga sama, berada di kalimat pertama. Di kalimat awal, organ gerak pada manusia dan hewan terdiri dari dua organ, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Dan kalimat selanjutnya itu merupakan kalimat penjelas. Nah, berarti ide pokoknya paragraf kedua apa, Bu? Nah, ide pokoknya bisa kalian lihat di sini, di bawah yang kuning ini. Paragraf keduanya memiliki ide pokok pendapat kalian sendiri, yaitu misal organ gerak manusia dan hewan terdiri dari organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Nah, seperti itu ya anak-anak. Mungkin hampir sama, tapi tidak apa-apa. Itu sudah termasuk ide pokok karena pendapat kalian dari kalimat utama. Oke, begitu ya anak-anak, bisa dipahami ya. Jadi sisa dari yang setelah merah ini merupakan kalimat penjelas atau kalimat yang memperjelas dari kalimat utama tadi. Begitu ya anak-anak, bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ya, lalu bagaimana dengan kalimat pengembang atau kalimat penjelas? Nah, jadi, Ibu jabarkan bahwa selanjutnya itu sisanya merupakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Berarti, yang pertama, paragraf pertama ada manusia dan hewan dapat bergerak. Tumbuhan juga dapat bergerak meskipun tidak dapat berpindah. Kemudian, tumbuhan hanya dapat menggerakkan sebagian tubuhnya. Itu merupakan kalimat-kalimat penjelas. Ingat ya anak-anak, kalimat utama itu hanya ada satu. Nah, biasanya terletak di awal paragraf atau tidak di akhir paragraf. Nah, biasanya juga bisa berada di awal dan akhir paragraf. Artinya mereka memiliki kata-kata yang sama. Nah, sedangkan kalimat pengembang ini adalah sisanya dari kalimat utama. Kemudian yang paragraf kedua, ada kalimat penjelasnya, ada organ gerak aktif berupa otot, sementara itu organ gerak pasif berupa tulang. Kemudian otot memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan sendiri. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan ide pokok dari cerita lisan? Jadi, ketika anak-anak mendengarkan cerita dari ibu guru atau teman kalian. Nah, begini caranya untuk mencari ide pokoknya. Yang pertama, kalian simaklah benar-benar cerita yang diperdengarkan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Tuliskan kalimat-kalimat inti dari cerita yang disampaikan. Jadi, kamu catatlah kata-kata penting yang
sering keluar. Nah, itu biasanya poin-poin pentingnya. Catat kalimat-kalimat tersebut ya anak-anak. Kemudian rumuskan ide pokok berdasarkan kalimat inti yang telah kamu catat. Nah, kemudian rumuskan ide pokok berdasarkan kalimat yang telah kamu catat. Kemudian baru periksalah kesesuaian ide pokok dengan cerita yang disampaikan oleh teman dan gurumu. Begitu ya. Anak-anak masih ingat dengan Pancasila bukan? Nah, Pancasila kita akan mempelajari tentang penerapannya. Penerapan nilai-nilai Pancasila. Ada berapa anak-anak Pancasila? Ya, ada 5. Yang pertama, sila pertama. Adapun penerapannya yang pertama, kalian bisa menjalankan ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati antar beragama. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kita lanjut sila yang kedua. Sila yang kedua yang pertama mengakui persamaan derajat hak kewajiban sesama manusia. Sisanya kalian baca sendiri ya. Sila ketiga menjunjung tinggi persatuan bangsa. Sila keempat salah satunya mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dan sila kelima menerapkan kekeluargaan gotong royong. Jadi anak-anak silakan kalian baca-baca penerapan-penerapan lainnya, kalian pasti lama-lama mengerti dan bisa membedakan. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian melihat gambar ilustrasi? Nah, gambar ilustrasi seperti yang Ibu perlihatkan ini ya anak-anak, ada gambar-gambarnya, ada urutannya. Nah, di sini ada Kak Dito membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Kemudian gambar kedua, Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. Nah, kemudian yang ketiga ada tulisan dan gambar berupa Kak Dito melihat ikannya di lantai. Kak Dito bertanya kepada ibu. Nah, kemudian yang keempat, ada gambar Bobby menghampiri kakaknya dan akhirnya si kakaknya ini menjelaskan kepada Bobby bahwa ikan memang hidupnya di air. Begitu ya anak-anak. Jadi kalau gambar ilustrasi itu ada urutannya, kemudian ada teks yang menyertai gambar tersebut biasanya. Kemudian kalau tidak ada seperti balon-balonnya ini tidak apa-apa, yang penting sudah ada penjelasan kalimatnya. Jadi anak-anak bisa menyimpulkan apa sih gambar ilustrasi itu? Ya, gambar ilustrasi adalah gambar yang mendampingi sebuah teks atau cerita. Gambar cerita dapat dibuat dalam bentuk foto, gambar tangan, atau lukisan. Pasti anak-anak sering kan melihat majalah yang berisi dengan gambar-gambar ilustrasi atau gambar cerita. Bagaimana langkah membuat gambar ilustrasi? Yang pertama, menentukan ide. Yang kedua, menentukan media apa yang akan kalian buat, entah menggunakan spidol atau menggunakan apapun, pensil, sesuai yang kalian punya di rumah. Yang ketiga, buat sketsa, biasanya menggunakan tulisan-tulisan tangan. Dan yang terakhir, mewarnai gambar. Begitu ya anak-anak. Jadi, kalian bisa membuat gambar ilustrasi sendiri, di kotak-kotak sendiri, diberi tulisan, dan berisi alur ceritanya itu seperti apa. Mudah bukan anak-anak? Nah, materi kita pada hari ini sudah selesai ya anak-anak. Silakan kalian mengerjakan 8 soal yang ada pada video ini. Nah, dikerjakan di buku tulismu. Kemudian menggunakan soal, foto hasil pekerjaanmu, dan kirim ke WA Bu Lutfi. Begitu ya anak-anak, menggunakan soal, kemudian jawaban hanya 8 soal saja. Segera dikirim ke Bu Lutfi ya, semakin cepat, maka semakin mendapat nilai. Terima kasih ya anak-anak, semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan dan silakan diulang-ulang lagi ketika ada yang belum mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.